wabarakatuh. Saya Bani Pradana, mahasiswa BPK Universitas Negeri Padang dengan NIM 253144885 dengan jurusan Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita sudah diizinkan untuk hidup, bisa ketemu tatap muka, bisa tetap berbagi ilmu. Pada hari ini Pak Bagus akan masuk ke bab tentang sistem komputer. Namun sebelumnya Pak Bagus akan mengabsen dulu kehadiran kamu semua di sini. Ali Yusuf ada, Dinda Nuraini, Eka Nuraini, Elmia Ramadhani, Gadis ada, Ici, Vera, Dada, Kais Kanza, Hoirunia, Niken, Linda, Lira, Asa Bintang, Muhammad Arwansyah, kosong, Naisila, Nazwa, Raisya, Rabil Huda, Umi Ilus. Saya ini ada berapa? Ada sudah isi? Ada. Sistem komputer adalah simpulan perangkat keras yang kamu lihat tadi, dan software program yang bekerja sama untuk menjalankan suatu tugas-tugas tertentu. Tujuan pembelajaran sistem komputer ini adalah memahami konsep dasar sistem komputer, mulai adanya monitor, CPU, motherboard, keyboard, semua yang berhubungan dengan komputer harus paham. Mampu menjelaskan kerjanya. Nah, itu tugasnya tadi ya. Nanti kamu cek di internet bagian-bagian apa, mengidentifikasi tadi sudah prakteknya. Terus dapat mengaplikasikan dalam kehidupan. Ada tugas dari sekolah, misalnya ada pelajaran apapun, kamu pakai komputer. Sampai pinter pakai HP, tapi tidak pinter pakai komputer, saat masuk dunia kerja bingung. Ada yang kuliah, kepingin kuliah apa? Saya kepingin kuliah. Ada yang kuliah, kepingin dari kuliah. Mbak Dinda, apa? Ambil apa sih rencananya? Pertanian. Mbak Dinda punya cita-cita pertanian. Ada yang lain? Hukum. Ada yang lain? Kulit? Ilus? Dokter. Semua ada. Ambil apa? Hukum. Kuliah apapun, pertanian, kedokteran, olahraga, ada hukum, semuanya nanti kamu akan berhadapan dengan dunia teknologi namanya komputer. Harus bisa typing, setting, harus bisa identifikasi. Nah, tujuan kita belajar identifikasi praktik tadi, lihat, oh orang ini gebres-gebres, kalau yang mau dokter sakitnya ini, dicek pilnya ini, dimasukkan data, cek di komputer. Ditampilkan seperti ini juga harus belajar sistem komputer dengan
Ya. Lanjut. Nah, komponen komputer ada tadi hardware, software, dan brainware. Hardware yang tadi kamu teliti, contohnya gimana? Ayo, Ali. Salah satu contohnya hardware apa tadi yang sudah kamu lihat? Ingat? Yang kamu pegang tadi apa? Lupa? Oke, nggak apa-apa. Arman, apa contoh hardware tadi yang kamu dipegang tadi? Salah satunya apa? Monitor. Coba angkat. Kasih tahu temennya. Ayo, jangan takut. Belajar berani. Nah, ini salah satu bagian dari hardware nanti ada. Ya, begitu. Bentar. Terus. Software itu programnya untuk menyuruh lah kalau ini. Ketik juga masuk dalam komputer yang bisa tampil seperti ini. Brainware itu apa Pak? Brainware adalah menungsoni, human, manusia yang menggunakannya. Ya, ada hardware atau software, nggak ada menungsoni, nggak bisa terjadi sistem komputer. Understand? Yes. Oh, very good. Sip. Good. Nah itu hardware salah satunya. Coba tadi yang sudah masih ingat siapa? Monitor, very good. Tulus. Printer. Apa? Yang pertama ini proyektor. Ini ada yang pernah tahu kalau pernah main ke depannya BCA dan toko buku namanya scanner. Nah, ini biar suaranya keluar adalah audionya, speaker. Oke. Speaker. Nah, bagian-bagian hardware ada inputan, ada proses, ada output device, ada storage device. Nah ini inputan itu bagian masukin apa saja dulu untuk menginput apa yang sudah kamu amati tadi. Apa bagian input? Untuk input data apa? Keyboard. Good. Apa namanya? Gila. Yang untuk input data adalah keyboard. Zaman sekarang input data nggak harus pakai keyboard. Apa contohnya kira-kira? Sampean rekaman pakai apa itu namanya? HP itu ada apanya? Bisa suaranya terdengar. Mikrofon. Ya, ada prosesnya. Prosesnya itu yang mana Pak? Bagian proses yang tadi. Nih. Nah, perhatikan. Ini Mbak. Lihat. Hai. Najwa. Ini prosesor. Namanya motherboard. Nah, itu tulisan di situ tadi. Motherboard fungsinya bagian proses. Proses data. Tidak ada motherboard. Kenapa kok namanya mother? Bahasa Inggrisnya kan ibu. Ya, motherboard, ibu. Induknya komputer ada motherboard. Ini ada lain nanti ada di tayangannya. Ada output device. Output device ini adalah keluarannya. Salah satunya adalah printer, ya, monitor, ada tadi speaker, dan storage bagian untuk penyimpanan namanya hard disk. Penyimpanan. Nah itu penjelasannya tadi yang saya jelaskan. Input device, proses device, output device, dan storage. Sudah. Nah, ini inputnya. Tuh, ada keyboard, ada yang Pak Bapak tadi bilang apa? Mic, ya, terutama ini namanya scanner. Ini juga mouse itu jalan inputan. Tanpa mouse nggak bisa. Ya, Pak, kalau hanya pakai touchscreen juga bisa. Ya, dari touchscreen juga inputan kalau touchscreen. Oke, ya, lanjut.
bukan bagian proses. Device itu apa Pak? Device itu alat, proses bagian pemproses alat, bagian pemproses mainboard, motherboard. Apa tadi ya? Sudah tulis ini? Tidak, tulisannya apa tadi? Yang kau catat. Posisinya di sini, power supply. Nah, yang memberikan daya untuk PC-nya, komputernya biar bisa hidup. Tanpa power supply, komputer bisa hidup. Nah, ini yang terhubung ke listrik ini, urusan. Nah, ini PCI. Ini. Cuma tadi di PC yang ini tidak ada PCI. PCI itu untuk penampilan, untuk kontrol tampilan, biar gambarnya bagus. Ini. Ini fan ini, kipasnya. Ini apa kecil Pak? Nah, ini yang kecil adalah prosesor kecil adalah intinya. Di dalam ini ada ini. Nah, gabung aja di sini, taruh sini. Fungsinya sangat penting. Otaknya. Kalau ini maknya, ibunya, ya ini otaknya. Motherboard ini otaknya, taruh sini. Nah, jadi ini proses device. Nah, storage itu pasti kamu kenal ini, sering ketemu. Kalau di HP apa namanya? Nah, untuk output itu sudah tadi ada monitor, ada printer, ada headphone. Yang biasanya ini pakai namanya output bagian output. Proyektor tadi speaker. Gambarnya itu. Itu. Dan lanjutkan penelitianmu tadi, kan tadi sudah ada gambarannya. Oh, fungsinya alat ini. Yang kurang cari di internet. Oke, saya kasih waktu nanti setelah selesai, nanti setiap kelompok maju. Yes, boleh. Langsung boleh. Pengertian ini tidak usah ada fungsinya. Nah, fungsi. Oke. Alhamdulillah sampai semua sudah belajar melakukan praktik. Ini sudah saya siapkan alat-alatnya, silakan diteliti, dicek. Sudah. Nah, ditulis bagian-bagian komputer yang ada. Apa yang mau diambil datanya sudah maju. Apa yang mau diambil satu-satu dikasih.
yang sudah ada di depannya. Printer. Keyboard. Kalian di sini ada 4. Beneran dulu. Ada yang tanya? Untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya, dicari di internet data-data yang kamu bisa ambil, setiap komponen cari dan fungsinya ditulis. Silakan untuk kelompok 3 dicatat apa yang sudah ada di depannya. Printer. Keyboard.
sebagai bidang ini Usum, dan ini ini Alkiara Madani, dan yang terakhir adalah Kais Kaja PID. Kami akan mempresentasikan tentang perangkat komputer. Perangkat komputer adalah komponen-komponen yang digunakan untuk membangun sistem komputer. Perangkat komputer dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Dalam laporan ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer dan fungsinya. Yang pertama adalah monitor, perangkat keluaran output untuk menampilkan informasi visual berupa teks atau gambar. Kedua adalah CPU. CPU adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi dari melakukan perhitungan. Yang ketiga adalah motherboard. Motherboard adalah memori sementara yang digunakan motherboard adalah kapasitor utama yang menghubungkan semua komponen fisik. Kedua adalah casing. Wadah yang melindungi komponen-komponen fisik dari kerusakan listrik. Dan yang kedelapan adalah cooling system atau fan. Sistem pendingin yang digunakan untuk menjaga suhu komponen PC tetap stabil. Dan yang terakhir adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk mengetik meja. Setelah mempelajari materi sistem komputer, kami memahami bahwa sistem komputer adalah kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kami juga memahami bahwa sistem komputer dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan tentang perangkat komputer kelompok 2. Nama anggota Kurnia Niken Arista, Muhammad Arwaja, Linda Selviana Lestari, Lira Kristina Eka Mulyadi, dan Erla Sabita Pradana. Pendahuluan. Perangkat komputer adalah komponen-komponen yang digunakan untuk membangun sistem komputer. Perangkat komputer dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Dalam laporan ini, kita akan membahas tentang perangkat keras komputer dan fungsinya. Tampilan. Motherboard merupakan sirkuit utama yang menggunakan semua komponen kunci dan standar akses memori. Memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. CPU, Central Processing Unit, otak dari komputer yang menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Hard disk SSD, penyimpanan data permanen yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file. Power supply, komponen yang menyediakan daya listrik untuk semua komponen komputer. Workstation, wadah yang melindungi komponen-komponen PC dari kerusakan mesin. Fan, sistem pendingin yang digunakan untuk menjaga suhu komponen PC tetap stabil. Printer, untuk mencetak data. Keyboard sebagai inputan data. Proyektor sebagai output data. Kami memahami sebagai sistem komputer
bekerja dan bagaimana komponen-komponennya berinteraksi. Sekian dari presentasi kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Robot adalah papan siklus utama yang menghubungkan semua komponen fisik. RAM adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang dalam proses. CPU adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Hard disk adalah penyimpanan data permanen yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan film. Power adalah komponen yang menyediakan daya listrik untuk semua komponen. Mesin adalah wadah yang melindungi komponen-komponen itu dari ancaman fisik. Fan adalah sistem pendingin yang digunakan untuk menjaga suhu komponen fisik tetap stabil. Printer adalah untuk mencetak data. Proyektor adalah sebagai alat untuk presentasi. Keyboard adalah untuk memasukkan teks. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai semua sudah belajar melakukan praktikum presentasi penelitian tentang sistem komputer, bagian-bagian komputer. Tadi ada hardware-nya yang kita teliti, mulai dari monitor, ini fungsinya adalah untuk tampilan. Ada, coba Paul masih ingat ini apa namanya? PC sebagai kontrol. PC semuanya ini. Nah, untuk mereview itu dari PC. Ini namanya keyboard sebagai inputan data. Nah, ada kelompok tertentu tadi, kelompok berapa satu, keyboardnya tidak ada, ya, tidak masuk. Nah, ini namanya Ali, apa yang namanya? Hard disk. Ilus, RAM. Nah, RAM bagian storage. Ini juga storage, menyimpan data. Mouse untuk bagian inputan juga. Oke, ada printer untuk data. Ada proyektor sebagai alat bantu untuk tampilan. Dengan proyektor, semua satu kelas bisa melihat tampilan yang lebih bagus. Ya. Jadi kesimpulannya adalah sistem komputer ada hardware, ada software, ada manusianya yang kontrol. Hardware-nya dan sudah praktikum, kamu nanti sudah dapat ilmu baru, harus dipahami, ya, pahami. Dihafalkan, oh fungsinya ini untuk kedepannya bisa bermanfaat buat kalian. Ya, untuk pelajaran hari ini, akhirul kalam saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.